Halo, selamat pagi kelas 6 semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kita masih PJJ dan kita masih dalam pembelajaran secara online. Sekarang kita sudah mulai masuk ke subtema 3, masih di tema yang pertama, yaitu pembelajaran 1 sampai dengan 3, dengan judul Ayo Selamatkan Hewan dan Tumbuhan. Kita simak bersama-sama ya. Kita masuk ke bahasa Indonesia, yaitu struktur dalam membuat laporan. Struktur dalam membuat laporan yang pertama yaitu judul laporan, yang kedua alat dan bahan, yang ketiga informasi umum, keempat fakta-fakta dari data yang dikumpulkan, lalu yang kelima adalah kesimpulan. Struktur dalam membuat laporan yaitu yang pertama judul laporan. Judul laporan adalah sesuatu yang digunakan untuk menandai laporan. Judul merupakan unsur yang memiliki peran penting, tetapi bukan merupakan masalah pokok atau ide laporan. Yang kedua, alat dan bahan adalah benda yang digunakan dalam pembuatan teks laporan. Yang ketiga, informasi umum merupakan informasi yang bersifat umum dari objek investigasi. Yang keempat, fakta-fakta dari data yang dikumpulkan, yaitu fakta. Fakta adalah peristiwa yang benar-benar terjadi atau nyata keberadaannya. Yang B, data. Data adalah catatan atas kumpulan dari fakta. Yang kelima adalah kesimpulan. Kesimpulan adalah pernyataan yang berisi fakta, pendapat, dan alasan pendukung mengenai tanggapan suatu objek investigasi. Lalu, kesimpulan merupakan pendapat akhir suatu uraian berupa investigasi. Yang terakhir, dalam bahasa Indonesia, kesimpulan bisa berupa kalimat-kalimat fakta yang diberi pendapat. Kita lihat poster. Poster adalah pengumuman atau iklan berbentuk gambar atau tulisan yang ditempelkan di dinding, tembok, atau tempat-tempat umum yang strategis agar mudah diketahui banyak orang. Sebuah poster berisikan himbauan yang disertai gambar berwarna yang mudah diingat. Poster dibuat bertujuan untuk yang pertama yaitu menarik perhatian banyak orang agar berpartisipasi memenuhi imbauan yang disampaikan dalam poster. Yang kedua, mengingatkan kembali dan mengarahkan pembaca ke arah tindakan tertentu. Kalian sering melihat ini ya, menemui sebuah poster berupa kertas-kertas di jalan. Kita lanjut. Menulis kesimpulan. Kesimpulan yang baik mengandung hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Yang kedua, intisari tulisan. Yang ketiga, dimulai dari khusus ke umum. Yang keempat, menggunakan kosakata baku. Yang kelima, pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas menggunakan kalimat sendiri. Beberapa penyebab kepunahan hewan dan tumbuhan yaitu, di sini kita sudah masuk IPA. Yang pertama yaitu perburuan liar. Yang kedua, perdagangan liar. Yang ketiga, pembalakan liar. Yang keempat, kebakaran hutan. Yang kelima, pembangunan
pemukiman. Sedangkan yang keenam adalah dianggap sebagai hama. Semakin bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan makin tingginya kebutuhan tempat tinggal. Konsekuensinya, manusia akan membuka hutan untuk dijadikan pemukiman. Akibatnya, hewan dan tumbuhan akan kehilangan habitatnya. Hewan liar juga seringkali dianggap sebagai hama oleh manusia. Oleh karena itu, mereka dibasmi oleh manusia. Zaman dahulu, orang berburu hewan untuk dikonsumsi, tetapi saat ini berburu hewan liar bertujuan lain, yaitu untuk hobi, untuk barang kerajinan, dan untuk obat. Perdagangan liar merupakan ancaman bagi kelestarian hewan dan tumbuhan. Pembalakan liar yang terjadi akan mengganggu dan merusak serta menghilangkan habitat makhluk hidup yang ada di hutan. Karena hutan merupakan tempat tinggal bagi sebagian besar satwa liar. Kebakaran hutan dapat terjadi secara alami atau akibat ulah manusia. Hutan yang terbakar menyebabkan tumbuhan mati dan juga hewan menjadi kehilangan tempat tinggalnya. Usaha pelestarian hewan dan tumbuhan. Pelestarian hutan meliputi pelestarian tumbuhan dan hewan yang hidup di dalamnya. Usaha pelestarian hutan dibedakan menjadi dua, yaitu pelestarian in situ, yaitu pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilakukan pada habitat aslinya. Sedangkan yang kedua adalah pelestarian ex situ, yaitu pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilakukan di luar habitatnya. Model pelestarian in situ dapat dilakukan dengan cara yaitu kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Suaka alam adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi utama sebagai pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan hewan serta ekosistemnya. Kawasan suaka alam yaitu berupa cagar alam. Cagar alam adalah daerah yang kelestarian tumbuhan dan hewan terdapat di dalamnya dilindungi oleh undang-undang dari bahaya kepunahan. Itu contohnya seperti di Bogor ya, merupakan salah satu cagar alam yang ada di Bogor. Contoh cagar alam yaitu 1. Cagar alam Pulau 2 di Jawa Barat. Di sini pulau ini melindungi jenis burung laut dan pelestarian hutan. Dan tempat ini dikenal dengan nama Kerajaan Burung. Yang kedua yaitu cagar alam Gunung Gede di Bogor, yaitu melindungi kijang dan rusa. Yang ketiga yaitu cagar alam Penunjang Pengandaran di Jawa Barat, yaitu melindungi rusa, banteng, babi hutan, dan pelestarian hutan. Lalu yang keempat adalah cagar alam Rafflesia di Bengkulu. Di sini melindungi bunga Rafflesia yang merupakan bunga terbesar di dunia. Lalu yang kelima yaitu cagar alam Cibodas di Cianjur. Di sini melindungi cadangan air dan hutan. Lalu selanjutnya adalah Suaka Marga Satwa. Adalah cagar alam yang khusus digunakan untuk melindungi hewan-hewan yang hidup di dalamnya.
Contoh suaka marga satwa yang ada di Indonesia yaitu yang pertama, suaka marga satwa Pulau Rambut di Teluk Jakarta. Di sini melindungi berbagai jenis burung seperti kutilang, kepodang, jalak, perkutut, dan perenjak. Lalu yang kedua, suaka marga satwa Baturan di Jawa Timur. Di sini melindungi badak, banteng, kerbau liar, anjing hutan, dan berbagai jenis kera, lutung, rusa, babi hutan, ayam hutan, dan burung merak. Contoh suaka marga satwa yang ada di Indonesia, seperti juga suaka marga satwa Pulau Komodo di NTT. Di sini melindungi komodo dan juga burung kakak tua, ayam hutan, kerbau liar, babi hutan, dan rusa. Lalu yang keempat adalah suaka marga satwa Pulau Majo di Sumbawa. Di sini melindungi burung kakak tua, ayam hutan, sapi liar, babi hutan, dan rusa. Yang kelima, suaka marga satwa Kutai di Kalimantan Timur. Di sini melindungi babi hutan, banteng, orang hutan, dan rusa. Yang keenam, suaka marga satwa Sungai Mahakam di Kalimantan Timur. Di sini melindungi ikan pesut. Kawasan pelestarian alam. Kawasan pelestarian alam merupakan hutan dengan ciri khas tertentu. Fungsi kawasan pelestarian alam yaitu yang pertama untuk perlindungan sistem yang menyangga kehidupan. Lalu yang kedua, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan hewan. Yang ketiga, pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kawasan pelestarian alam meliputi taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam. Yang pertama adalah taman nasional, adalah kawasan pelestarian alam yang sesuai dengan ekosistem aslinya. Tujuannya adalah untuk kepentingan pendidikan, penelitian, budaya, dan pariwisata. Contoh taman nasional yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu Taman Nasional Gunung Liser di Nanggro Aceh, Darussalam. Di sini melindungi orang hutan, gajah, harimau loreng, harimau tutul, siamang, beruang madu, badak Sumatera, buaya, dan burung rangkok. Contoh taman nasional yang ada di Indonesia. Yang kedua yaitu Taman Nasional Kerinci Seblat di perbatasan Sumatera Barat, Jambi, Sulawesi Selatan, dan Bengkulu. Yang ketiga yaitu Taman Nasional Waikambas di Provinsi Lampung. Di sini yaitu sebagai pusat penjinakan dan pelatihan gajah. Di sini juga melindungi gajah, tapir, beruang madu, siamang, kijang, kerbau liar, buaya, biawak, dan berbagai jenis burung. Taman Nasional Ujung Kulon yang keempat yaitu di Provinsi Banten. Merupakan habitat asli badak bercula satu. Di sini melindungi badak bercula satu, harimau tutul, harimau loreng, banteng, anjing hutan, kera, rusa, babi hutan, pelanduk, buaya, dan ular piton. Yang kedua adalah Taman Hutan Raya, merupakan kawasan pelestarian alam yang fungsi utamanya untuk menyimpan koleksi tumbuhan atau hewan. Manfaat Taman Hutan Raya yaitu kepentingan umum pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, budaya dan pariwisata. Contoh hutan raya yaitu Kebun Raya Bogor.
Kebun raya adalah area kebun yang ditanami berbagai jenis tumbuhan yang ditujukan terutama untuk keperluan penelitian dan konservasi. Sebutan lain untuk kebun raya adalah kebun botani atau taman botani. Contoh kebun raya di Indonesia adalah Kebun Raya Bogor, Kebun Raya Cibodas, Kebun Raya Purwodadi, Kebun Raya Bali, Kebun Raya Baturaden, Kebun Raya Liwa. Yang ketiga, taman wisata, yaitu merupakan kawasan penelitian alam dengan tujuan utama untuk kepentingan pariwisata dan rekreasi alam. Contoh taman wisata di Indonesia adalah Pulau Kembang di Kalimantan, Danau Towuti di Sulawesi Selatan, Danau Matano dan Mahalono di Sulawesi, dan Pulau Menepo di Nusa Tenggara. Model pelestarian ex situ dapat dilakukan dengan cara rehabilitasi, penangkaran, dan budidaya tumbuhan. Rehabilitasi dilakukan terhadap hewan yang pernah ditangkap dari alam atau hewan yang lahir bukan di habitat aslinya. Misal, di kandang peliharaan. Setelah direhabilitasi, hewan dapat dilepas kembali di habitat aslinya. Contoh kawasan rehabilitasi yaitu Pusat Rehabilitasi Orang Hutan di Taman Nasional Bukit 30 di Jambi dan Wanariset Semboja di Kalimantan Timur, Nyaru Menteng di Kalimantan Tengah. Penangkaran yaitu dilakukan dengan perkembangbiakan hut buatan. Contoh penangkarannya yaitu yang pertama dengan penangkaran penyu, penangkaran orang utan di Ujung Puting, dan penangkaran buaya di Papua. Yang ketiga, budidaya tumbuhan dilakukan di dalam kebun botani. Kebun botani merupakan tempat pembudidayakan berbagai jenis tumbuhan yang mempunyai nilai ekonomis atau mempunyai nilai penting bagi ilmu pengetahuan. Budidaya tumbuhan dilakukan untuk penelitian, pembiakan, dan tempat rekreasi. Yang kedua yaitu menambah populasi tumbuhan langka sehingga tetap lestari. Yang ketiga yaitu sebagai pemasok oksigen. Kita masuk ke IPS yaitu terbentuknya ASEAN. Berdasarkan letak geografisnya dan potensi ekonomi yang dimiliki oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara, kawasan ASEAN merupakan daerah persaingan dan persengketaan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan tersebut. Pada tanggal 8 Agustus 1967, ada 5 negara yang menandatangani Deklarasi Bangkok yang merupakan dasar terbentuknya ASEAN. Penandatanganan Deklarasi Bangkok dilaksanakan di Bangkok, Thailand oleh 5 Menteri Luar Negeri pendiri ASEAN, yaitu yang pertama Indonesia, Menteri Luar Negeri Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik. Yang kedua yaitu Menteri Luar Negeri Singapura yang diwakili oleh S. Rajatman. Yang ketiga Menteri Luar Negeri Filipina yang diwakili oleh Narisko Ramos. Yang keempat Menteri Luar Negeri Thailand yang diwakili oleh Tahanat Koman.
Lalu yang kelima yaitu Menteri Luar Negeri Malaysia yang diwakili oleh Tun Abdul Razak. Negara-negara yang kemudian masuk menjadi anggota ASEAN yaitu Brunei Darussalam pada tanggal 7 Januari 1984, Vietnam pada tanggal 28 Juli 1995, Myanmar dan Laos pada tanggal 23 Juli 1997, Kamboja pada tanggal 16 Desember 1998. Tujuan ASEAN. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial dan pengembangan kebudayaan di wilayah Asia Tenggara. Yang kedua, memperkukuh perdamaian dan stabilitas regional. Yang ketiga, menjunjung tinggi rasa keadilan dan norma hukum dalam hubungan antar negara di wilayah Asia Tenggara. Yang keempat, meningkatkan kerjasama dan saling membantu dalam hal menyangkut kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, ilmu teknologi, serta administrasi. Yang kelima, fasilitas penelitian dalam bidang pendidikan, keterampilan, teknik, dan administrasi. Lalu yang keenam, memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara. Yang ketujuh, kerjasama meningkatkan pemanfaatan usaha pertanian dan industri dan perdagangan. Jenis patung, yaitu kita masuk sudah SPDP. Di sini kita belajar jenis patung. Patung memiliki berapa jenis antara lain. Yang pertama adalah figur. Patung jenis figur merupakan patung yang menggambarkan bagian tubuh secara utuh, dari kaki sampai kepala. Buste, yaitu patung jenis buste merupakan patung dada yang hanya menggambarkan bagian kepala sampai dada. Yang ketiga, torso. Patung jenis torso merupakan patung badan atau gembung saja tanpa kepala. Di sini ada latihan IPA. Di sini ada 10 soal yang kalian kerjakan di buku PS, tematik, tulis jawabannya saja, dan kirimkan dalam bentuk foto. Ini adalah tugas kalian PS IPA ya, seperti biasa. Kalian kerjakan, tulis jawabannya saja. Terima kasih kalian sudah menyimak materi tematik hari ini. Kalian catat materi yang sudah memberikan kalian pelajari untuk pembelajaran berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa kembali dengan Mem Dani.